Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji besar syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Salawat beriringan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam Islamiah yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, langsung saja saya memulai judul ceramah saya yang berjudul Orang yang sukses pada diri dan orang yang sukses pada orang lain. Bagaimanakah kita menjadi orang yang sukses? Sukses yang dimaksud di sini adalah bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, namun juga bisa menyelamatkan orang lain. Sukses inilah yang selamat dari kerugian baik dunia maupun akhirat. Seperti firman Allah dalam surat Al-As yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan saling menasihati supaya menaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Dimaksud demi masa, Allah bersumpah dengan surat Al-As. Yang dimaksud di sini adalah waktu atau umur. Karena umur inilah nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada umat manusia. Dan umur ini juga digunakan untuk beribadah kepada Allah. Karena sebab umur menjadi manusia menjadi umat yang mulia dan menetapkan ia masuk surga atau neraka. Selanjutnya yaitu manusia benar-benar dalam kerugian. Yang dimaksud Allah dalam surat Al-As, manusia dalam benar-benar kerugian adalah kebalikan dari keberuntungan. Karena kerugian itu terdiri dari dua, yaitu pertama, kerugian mutlak, yaitu orang yang merugi baik dunia dan akhirat, dan tidak luput dari nikmat dan mendapat siksa dari neraka jahanam. Yang kedua yaitu kerugian dari sebagian sisi, bukan lainnya. Allah mengglobalkan kerugian setiap manusia kecuali 4. Yang pertama yaitu iman. Orang yang memiliki iman selamat dari kerugian. Sayyidina As-Sa'di menjelaskan bahawa yang dimaksud adalah perintah beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya kecuali orang yang memiliki ilmu. Selanjutnya yaitu mereka yang melakukan amal soleh. Yang dimaksud adalah seluruh kebaikan maupun yang lahir dan yang batin, yang berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, baik yang sunnah maupun yang wajib. Yang selanjutnya yaitu mereka saling menasihati dalam kebenaran. Yang dimaksud adalah saling menasihati dalam hal yang disebutkan sebelumnya. Saling menasihati memotivasi diri untuk beriman dan melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yaitu mereka saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati kesabaran untuk selalu taat kepada Allah
Dan karena sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu sabar melakukan ketaatan, sabar dalam menjauhkan perbuatan maksiat, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, baik yang bahagia maupun yang sedih. Golongan yang termasuk orang yang merugi dalam surat Al-As yaitu yang pertama orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang yang tidak melakukan perbuatan baik. Yang ketiga yaitu orang tidak bisa menahan amarahnya atau orang yang tidak bisa sabar. Selanjutnya yaitu orang yang tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain. Selanjutnya yaitu Adapun manfaat membaca surat Al-As yaitu pertama kita dapat menghargai waktu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu tidak bisa diulang dan juga tidak bisa dimundurkan. Selanjutnya yaitu selalu beramal soleh, dan terakhir yaitu saling menasihati dalam segi apapun. Setelah kita mengetahui makna dari surat As yang disebutkan di atas tadi, hendaknya kita perlu mengintrospeksi diri kita dan merenungkan sikap kita yang terjadi selama ini. Apakah kita sudah benar-benar menghargai waktu yang telah diberikan Allah kepada kita? Apakah kita telah menetapkan iman dan amal soleh setiap perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Hikmah membaca surat Al-As sendiri mampu menuntun kita agar dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Karena dengan begitu kita akan lebih mampu menghargai setiap detik waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.